Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Serba Nazar. Di video kali ini aku mau bagiin sama teman-teman semua kira-kira alat dan bahan apa yang kita perlukan jika mau mulai belajar merajut. Seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk link pembelian bahan-bahan yang aku rekomendasikan nanti buat teman-teman semua bisa cek link di kolom deskripsi. Oke, untuk alat pertama otomatis kita perlu hakpen. Nah, hakpen sendiri punya banyak banget ukurannya dan punya banyak model dan jenisnya. Untuk ukuran hakpen kita harus sesuaikan dengan ukuran benang dan ukuran project yang mau kita buat. Hakpen ada yang gagangnya itu dari silikon, ada yang dari besi, ada juga yang dari plastik. Memilih hakpen yang nyaman itu pengaruh juga nanti ke kenyamanan kita saat merajut. Kemudian alat selanjutnya itu adalah penanda rajut. Nah, penanda rajut ini teman-teman dia modelnya banyak. Ini berguna banget buat kita pemula itu sebagai penghitung stitch, kemudian sebagai kita penanda tempat kita awal mengerjakan rajutan. Jadi kita nanti tahu di mana harus slip stitch. Jadi saran aku teman-teman harus punya satu ukuran hakpen dan satu penanda rajut untuk mulai merajut. Selanjutnya kita perlu jarum. Nah, jarum ini biasanya jarum tapestri atau jarum yang tumpul ujungnya atau yang bengkok seperti ini, yang besi. Sebenarnya jenisnya itu banyak. Yang tujuannya ini adalah untuk nanti kita di akhir rajutan kita akan menyimpan benang-benang sisa ke dalam rajutan kita. Nah, ini dijahitnya nanti pakai jarum ini. Kemudian kita juga butuh pastinya gunting. Nah, kalau untuk gunting bisa pakai gunting apa aja sebenarnya, apa yang ada bisa dipakai. Cuman saran aku pilih gunting benang aja yang bentuknya tuh agak bengkok gini ujungnya. Jadi kayak lebih mudah nanti kalau mau motong-motong benang. Tapi nggak semua jenis benang itu bisa dipotong pakai gunting. Nah, juga ada yang harus dipotong pakai korek. Nanti aku bakal jelasin. Jadi untuk teman-teman pemula sebenarnya bahannya cukup ini aja. Kalau teman-teman cuman punya misalnya hakpen dan gunting doang juga nggak masalah. Itu juga udah bisa kok mulai belajar merajut. Sini mungkin aku lupa masukin meteran. Nah, meteran juga perlu ya teman-teman. Kadang-kadang kita perlu ngukur panjang rajutan kita udah sesuai atau enggak. Kemudian teman-teman juga mungkin kalau untuk pemula cukup ini aja karena masih banyak juga alat-alat rajut lainnya, tapi itu kayaknya nggak terlalu dibutuhkan di awal kayak penggulung benang, terus juga ada stand holder untuk benang. Teman-teman bisa manfaatkan dulu apa yang ada untuk mulai belajar merajut. Lanjut ke benang. Nah, ini adalah benang polyester. Ini benang dari Onitsuga. Benang jenis ini biasanya dipakai buat bikin tas, buat bikin kotak tisu, kotak pensil gitu ya. Nah, untuk saran pemakaian ukuran hakpen dan lain-lain itu udah dicantumin biasanya di gulungannya ini. Jadi teman-teman bisa pilih hakpen sesuai yang direkomendasikan oleh merek benangnya. Kemudian ada benang yang bahannya itu katun. Nah, ini biasanya disebutnya katun Bali. Ini yang ukuran kecilnya, dia juga punya yang ukuran katun Bali Big Ply. Untuk bahannya ini dia lebih lembut dan nggak kaku dibanding bahan yang polycherry tadi. Nah, untuk katun Bali ini bisa teman-teman gunakan untuk bikin taplak meja, untuk bikin kayak kardigan, ataupun bikin tas juga bisa kok pakai benang ini. Selanjutnya ada benang yang namanya benang milk cotton. Nah, benang milk cotton di sini aku punya contohnya dari Clover dari Aneka Benang. Di sini dia punya 4 ply dan 5 ply. Nah, untuk rekomendasi hakpen untuk ukuran benang ini padahal benangnya kan beda 1 ply, tapi ini ukuran hakpen yang direkomendasikan sama ukuran 3,5. Benang jenis ini bisa dipakai untuk bikin amigurumi, untuk bikin blanket, untuk bikin topi juga bisa. Sebenarnya banyak yang bisa dibikin pakai benang ini. Nah, untuk perbedaan sebenarnya apa sih maksud 4 ply ataupun 5 ply? Nah, untuk 4 ply sendiri itu maksudnya adalah ada 4 helai benang dalam satu pilinannya. Kalau yang 5 ply berarti ada 5 helai benang dalam satu pilinannya. Nah, untuk rekomendasi hakpen teman-teman bisa sesuaikan. Karena biasanya beda merek itu beda rekomendasi hakpennya walaupun sama-sama ukurannya itu 5 ply. Karena untuk benang ada yang helaiannya 2, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 8, ada yang bahkan lebih dari itu. Nah, selanjutnya ada benang yang bahannya itu akrilik. Nah, benang bahan akrilik ini dia biasanya lebih gembul, lebih gemoy benangnya. Nah, di sini aku punya contohnya dari benang Ami Aneka Benang. Nah, benang ini aku rekomendasikan buat teman-teman pemula yang mau mulai belajar merajut karena dia pilinannya besar. Kemudian teman-teman bisa lebih mudah menghitung stitch.
Benang jenis ini juga lebih gampang dirajut, nggak gampang kusut, benangnya nggak gampang brudul, jadi teman-teman bisa lebih mudah merajut pakai benang ini untuk pemula. Selanjutnya ini ada benang yang bahannya bludu, ada juga yang berbulu kayak gini. Nah ini biasanya dipakai untuk bikin amigurumi, ada yang bikin tas juga. Dan tapi benang ini tuh kayak susah gitu ngitung stitchnya pas kita merajut. Nah jadi biasanya yang pakai benang ini benar-benar pro deh menurut aku. Untuk benang yang tebal dan lembut seperti ini sebenarnya memang cocok banget untuk bikin boneka, bikin amigurumi, tapi memang agak susah untuk ngitungin stitchnya, jadi memang perlu kesabaran dan ketelitian yang lebih. Kemudian juga ada benang yang besar seperti ini teman-teman, ini benang makrame aku juga nggak tahu penyebutan yang benarnya apa. Nah benang kayak gini tuh kaku, jadi cocok banget untuk bikin tas, bikin keranjang. Teman-teman juga bisa merajut pakai tali kur, cocok untuk bikin handle tas. Jadi ini aku mau jelasin sama teman-teman kenapa ada benang yang nggak bisa dipotong pakai gunting. Ini contohnya benang polycherry. Nah benang jenis ini teman-teman harus motongnya itu pakai korek, supaya nanti memudahkan juga di akhir rajutan teman-teman mau jahit itu akan lebih mudah kalau teman-teman motongnya dari awal itu pakai korek, karena kalau pakai gunting dia bakal berudul kayak gini teman-teman. Contohnya ya, kalau kita pakai gunting motongnya dia bakal kebuka kayak gini benangnya. Jadi kita lebih baik pakai korek api supaya nanti pas dipotong itu juga bakal pilinannya itu nggak terbuka. Misal kayak benang milk cotton. Nah benang milk cotton ini memang bisa kita potong pakai gunting karena dia nggak akan terpilin terbuka ya. Kalau benang polycherry, benang dari polyester kayak gini lebih baik pakai korek api, karena pas kita bakar dia bakal sekalian menutup pilinan benangnya. Jadi sekian ya teman-teman untuk jenis dan bahan benang, karena cuman ini yang aku punya. Nah untuk hakpen sendiri aku rekomendasikan untuk pemula itu pakai yang ukuran 3 mm sampai 4 mm ya teman-teman, karena agak lebih mudah gitu. Nah kalau untuk gagangnya pilih yang gagang silikon supaya mungkin teman-teman lebih nyaman saat merajut dibanding yang besi. Di video selanjutnya aku bakal bagikan tutorial cara mulai belajar merajut untuk teman-teman semua, sekaligus ngejelasin sedikit tentang istilah-istilah yang dipakai dalam merajut. Semoga di video selanjutnya teman-teman yang mau mulai belajar merajut bisa memahami videonya dan bisa mulai belajar merajut sendiri. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.